Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Food Manyamang. Gambaran umum tentang perusahaan kami ini, PT Food Manyamang adalah produsen dan distributor makanan khas Mandar yang terkemuka. Kami mengkhususkan diri dalam memproduksi berbagai jenis makanan khas Mandar yang berkualitas tinggi, yang mencakup seperti bulu parangi, kasipi, dan lain sebagainya. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Untuk itu, kami hanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan segar. Dalam proses produksi kami, produk yang kami olah menggunakan dua teknologi, yaitu teknologi modern dan adapun sentuhan dari teknologi tradisional. Dan selanjutnya, adapun bagian dari tugas manajer dari perusahaan kami, yaitu adapun manajer keuangan, yaitu saudara Nasmira dan saudara Amir dan saudari Nasmira. Manajer SDM yaitu Armia dan Sarita, manajer pemasaran yaitu Jerni, manajer strategi yaitu Junaidi, dan adapun manajer negosiasi yaitu Widodo. Selanjutnya saya serahkan kepada manajer SDM untuk membacakan fungsi dan tugasnya. Baik, langsung saja tugas dan tanggung jawab para manajer yang ada di PT Food Manyamang. Yang pertama yaitu CEO, bertanggung jawab untuk memastikan kesuksesan bisnis secara keseluruhan, menetapkan arah strategi perusahaan termasuk nilai, visi, misi, dan arah strategi keuangan. Yang kedua yaitu manajer keuangan, bertugas membuat laporan keuangan dan mengendalikan biaya. Yang selanjutnya yaitu manajer SDM, mengatur karyawan, mengatur sistem dan cara penilaian kinerja setiap karyawan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Dan yang selanjutnya yaitu manajer negosiasi, bertugas bertanggung jawab atas keberhasilan negosiasi dengan calon investor sehingga mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang terakhir yaitu manajer strategi, bertugas mengkoordinasikan dan memimpin tim untuk melaksanakan strategi dan memilih dan menjalin hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan untuk memperluas jangkauan perusahaan. Adapun retensi karyawan di perusahaan kami yang pertama yaitu lingkungan kerja positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan, dapat membuat karyawan merasa nyaman dan terlibat secara emosional dengan perusahaan ini. Yang kedua yaitu kesempatan pengembangan dan karir, memberikan kesempatan pengembangan pribadi dan profesional kepada karyawan, dapat memotivasi mereka untuk tetap tinggal di perusahaan ini. Yang ketiga yaitu kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, menawarkan kompensasi yang adil dan kompetitif, termasuk gaji yang memadai dan paket tunjangan yang menarik. Selanjutnya pengakuan dan apresiasi, mengakui dan mengapresiasi kontribusi karyawan secara teratur, dapat memberikan dorongan positif pada moral dan motivasi mereka. Yang selanjutnya fleksibilitas kerja, memberikan fleksibilitas kerja dalam jadwal kerja atau opsi kerja jarak jauh, dapat membantu meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Yang selanjutnya yaitu budaya perusahaan yang kuat, membangun budaya perusahaan yang kuat dan unik, dapat membuat karyawan merasa terikat dan memiliki identitas dengan perusahaan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada CEO. Selanjutnya kepada manajer pemasaran untuk memaparkan bagaimana tugas dan fungsinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya itu sebagai manajer pemasaran. Tugas saya yaitu memperkenalkan produk, menentukan target pasar, dan mengikuti tren. Yang pertama yaitu memperkenalkan produk, menggunakan kemasan yang menarik. Menggunakan kemasan yang menarik dapat menarik perhatian calon pembeli dan memperkenalkan produk secara optimal, menampilkan foto produk yang maksimal. Dengan tampilan yang mudah dapat memperkenalkan kuliner yang lebih baik,
membuat website seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Promosi untuk memperkenalkan varian produk makanan baru kepada pelanggan untuk dicoba. Mengikuti tren, yaitu melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar dapat membantu manajer pemasaran memahami tren dan kebutuhan pasar yang sedang berlangsung, sehingga dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan tren tersebut. Melakukan analisis SWOT dapat membantu manajer pemasaran dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan pada kuliner dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tren pasar. Memantau pesaing. Memantau kompetitor dapat membantu manajer pemasaran dalam memahami tren dan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pesaing, sehingga dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan tren tersebut. Yang terakhir, mengikuti kuliner sosial. Mengikuti kuliner sosial media dapat membantu manajer pemasaran dalam memahami tren dan kebutuhan pasar kuliner yang sedang berlangsung. Menentukan target pasar, yaitu penetapan produk makanan atau minuman yang dijual, yaitu penetapan dapat membantu manajer pemasaran dalam menyelesaikan produk dengan kebutuhan pasar sasaran, menambahkan kriteria segmen pasar apabila diperlukan. Dan yang terakhir, melakukan bantuan segmentasi pasar yang sudah ada dapat membantu manajer pemasaran dalam menentukan kategori pasar yang tepat. Saya kembalikan kepada Siti. Selanjutnya kepada manajer keuangan, saya persilahkan untuk memaparkan tugas serta fungsinya. Baik, di sini saya sebagai manajer keuangan. Adapun laporan keuangan yang ada ya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada partner saya, kepada saya. Baik, saya atas nama Abdul di sini sebagai manajer keuangan PT Food Manyamak. Jadi langsung saja tugas dan fungsi saya sebagai manajer keuangan di sini yaitu tugas saya yaitu untuk cara mengendalikan biaya di perusahaan. Beberapa cara, yaitu yang pertama melakukan perencanaan, yang kedua mengontrol keuangan, yang ketiga mengelola persediaan, keempat menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, yang kelima mengendalikan pengeluaran, keenam menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, dan yang terakhir meningkatkan keuntungan. Dan ada pula tugas saya yang lainnya, yaitu tentang langkah-langkah dalam membuat keputusan investasi. Yang pertama itu menentukan tujuan investasi, dan yang kedua melakukan kebijakan investasi, dan ketiga memilih portofolio strategi, keempat melakukan diversifikasi, yang kelima penetapan aset, dan keenam mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio, dan yang terakhir melakukan evaluasi keputusan. Baik, itulah tugas dan fungsi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada manajer strategi, Saudara Junaidi. Perkenalkan saja, saya sebagai manajer strategi. Di sini saya akan memberikan 3. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepemimpinan yang efektif. Dan yang kedua, menganalisis tren pasar dan menilai persaingan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang. Yang ketiga dan yang terakhir, menilai kinerja organisasi perusahaan termasuk kekuatan, kelemahan, efektivitas operasional dan peluang untuk perbaikan. Dan saya serahkan kepada Saudara Gubernur. Baik, saya di sini selaku partner dari manajer strategi strategi. Saya akan membahas sedikit beberapa konsep manajer strategi, yaitu membangun strategi bisnis pada perusahaan. Yang pertama itu membangun merek. Nah, ketika kita ingin membangun strategi pada bisnis, poin yang paling utama merek, karena itu merupakan gambaran umum dari produk yang kita
pasarkan. Yang kedua yakni menambah modal. Nah, tidak kalah penting dari merek yakni menambah modal. Dalam membangun strategi bisnis, kita memerlukan modal yang cukup tinggi untuk membangun sebuah bisnis. Dan ketiga yakni strategi penjualan yang tepat. Ketika kita ingin membangun strategi bisnis, otomatis kita harus membangun strategi penjualan yang tepat. Yang keempat itu mengoptimalkan analisis SWOT. Dan ketika kita ingin membangun strategi bisnis, kita harus menganalisis peluang, kelemahan, ancaman pada bisnis kita tersebut. Yang kelima itu berpartisipasi dalam acara amal. Nah, ketika di sini ketika kita ingin memberitahu hal yang umum tentang perusahaan kita ini, ketika ada sebuah acara amal, kita muncul untuk menjadi sponsor utama pada acara. Dan yang terakhir itu meminta produk sampel. Nah, sebelum kita mengambil bahan-bahan dari supermarket ini, kita harus melihat terlebih dahulu sampel yang ingin kita ambil dari supermarket lain tersebut. Mungkin itulah tadi peran dan fungsi dari manajer strategi. Saya kembalikan kepada CEO. Baik, terima kasih kepada semua manajer dari perusahaan kami, yaitu perusahaan PT Food Manyaman. Tadi sedikit pemaparan tentang tugas dan fungsi masing-masing manajer tersebut. Untuk mengakhirinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.